kita mesti koreksi diri. Mungkin aku bukan istri yang baik, aku bukan tapi kan tidak mungkin aku pernah salah, tapi tidak selamanya kesalahan itu harus dibalas dengan kata-kata kasar. Tidak selamanya kesalahan itu bisa dibalas dengan pukulan. Aku manusia yang masih bisa ngomong baik-baik gitu loh. Apa sebenarnya yang membuat Pasha kalap? Benarkah Pasha terbakar api cemburu dan tak rela bila anak-anaknya diperkenalkan Oki pada pria lain? Bukti-bukti awal kuat akan kita jadikan sebagai tersangka. Setelah perceraian pun ini bukan yang pertama kali aku mendapat perlakuan kayak gini. Ya kabarnya kan, ya kita lihat aja kan. Pasha mengamuk lagi. Kemarin giliran Oki Agustina yang kena tangannya. Pasha yang datang ke Bogor terlibat cekcok dengan Oki. Perkelahian tak terelakkan dan Pasha sempat melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya tersebut. Tak terima diperlakukan seperti itu, Oki mengadukan Pasha ke Polresta Bogor. Bagaimanapun, ibu 3 anak ini merasa harus menegakkan harga diri, apalagi ia bukan lagi menjadi istri Pasha. Aku sempat melakukan perlawanan karena ya itu udah aku sempat dorong dia gitu. Ya aku sempat ngelawan karena ya aku bentuk bela diri lah, karena kalau dia tekan ini aku terus ya mata aku bisa kecolok tangan. Temperamental dan ringan tangan kian melekat dalam diri Pasha. Dulu ia pun pernah melayangkan bogem mentah ke wajah Idia Pasha. Cemburu buta disebut-sebut menjadi motif sehingga Pasha gelap mata. Oki sendiri sebenarnya pernah merasakan akibat kemarahan mantan suaminya tersebut. Ibunda Oki, Sri Mulyanti, pernah membeberkan bagaimana Oki kerap menerima perlakuan kasar dari Pasha. Lantas apa yang membuat Pasha kehilangan kontrol? Selama ini, publik terlanjur hanyut oleh pesona Pasha yang alim, menjaga wibawa dan selalu santun. Meski pernah memukul Idia, Pasha langsung mendapat maaf publik karena hal tersebut dikaitkan dengan harga diri Pasha sebagai seorang suami. Namun kali ini lain ceritanya. Pasha bahkan disebut-sebut mengeluarkan ancaman untuk menyetop aliran dana untuk Oki dan ketiga anak mereka. Selain itu, Pasha juga kabarnya sempat menunjukkan arogansi dengan menyebutkan bahwa rumah yang ditinggali Oki saat ini adalah hasil keringat Pasha. Inikah wajah asli Pasha? Mungkinkah vokalis ungu tersebut memiliki kepribadian ganda? Pasha, dan lagi-lagi tentang Pasha. Siapa yang tidak kenal dia? Coba saja tanyakan kepada seluruh masyarakat dari Sabang hingga ke Merauke. Sulit untuk menandingi popularitasnya. Kalem, religius, dan tentunya juga tampan. Namun mengapa Pasha lagi-lagi harus melakukan kekerasan? Kemanakah sikap santun, bijaksana, dan kebaikan hati yang terpancar selama ini? Apa yang membuat Pasha naik pitam sehingga melayangkan siksa ke tubuh mantan istrinya? Pemirsa, bersama saya Hesti Purwadinata, berikut kabar teraktual untuk Anda. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pasha ungu kalap. Kekerasan hati Oki Agustina untuk membawa ketiga buah hati mereka ke Pangandaran untuk liburan membuat Pasha diamuk amarah. Tanpa tedeng aling-aling, Pasha mendatangi Oki, melontarkan kata-kata kasar, membanting kursi, dan akhirnya melakukan kekerasan pada mantan istrinya. Tak terima dengan semua perlakuan kasar tersebut, Oki langsung melaporkan Pasha ke Polresta Bogor. Aku sebenarnya nggak pernah mau buka semuanya, aku sebenarnya nggak pernah mau kayak gini gitu. Sampai ini aku udah sabar
Setelah perceraian pun ini bukan yang pertama kali aku mendapat perlakuan kayak gini. Aku bukan mau jelek-jelekin orang atau apa, cuman aku manusia, aku punya batas kesabaran. Dan sampai saat ini akhirnya aku udah gak kuat lagi, karena aku yakin kejadian seperti ini bakal terulang lagi gitu. Kita baru menerima laporan, bukti awal lainnya nanti yang harus kita terima adalah hasil visum dari dokter. Bukti-bukti awal kuat akan kita jadikan sebagai tersangka. Saya menyesalkan adanya laporan ini. Untuk apa? Yang dilaporkan ini bapaknya anaknya. Bapaknya anaknya. Bagaimana kalau seandainya terjadi, anaknya lihat bapaknya dijeruji penjara? Apa dia tidak bisa berpikir? Mukul pintu, mukul kursi meja makan sampai jatuh. Dan dia seperti biasa dengan kata-kata kasarnya ngeluarin ya satu taman safari kali keluar. Sampai akhirnya aku dipukul, terus terakhir dia megang muka aku pakai tangannya, itu pas banget di sini. Sekarang ini agak bekak dan ini juga biru, sama dia sempat tarik aku juga. Pasha sendiri sesudah kejadian tersebut langsung terbang ke Makassar melakukan konser bersama Ungu. Kemarin tim Kabar-Kabari sempat mengabadikan perjalanan konser Ungu. Pasha tampak santai dan terkesan membantah semua tudingan Oki. Iya. Awas. Yang kabarnya kan, jadi kita lihat aja nanti. Katanya sudah melapor ke kepolisian dan Iya, saya udah dengar juga beritanya. Ini pipi, terus yang ini sama ini sedikit. Mbak boleh tanyakan? Ini kalau ini kan bengkak. Itu ditarik apa gimana? Ini ditarik. Yang kalau aku bukain dulu ya udah banyak banget badanku. Sikap temperamental dan ringan tangan Pasha memang bukan kali ini saja terjadi. Ia pernah dihukum 5 tahun penjara dengan masa percobaan 8 bulan karena memukul wajah Idia Pasha hingga lebam dan berdarah-darah. Namun publik cukup terkejut ketika Pasha mampu melakukan kekerasan pada seorang wanita yang notabene mantan istrinya. Apalagi kekerasan tersebut ternyata bukan kali ini saja terjadi. 3-4 kali pernah juga di depan Bang John, pernah bentak-bentak aku, teriak-teriak. Dia tanya dia langsung. Kenapa terjadi? Kita mesti koreksi diri. Mungkin aku bukan istri yang baik, aku bukan. Tapi kan tidak. Mungkin aku pernah salah, tapi tidak selamanya kesalahan itu harus dibalas dengan kata-kata kasar. Tidak selamanya kesalahan itu bisa dibalas dengan pukulan. Aku manusia yang masih bisa ngomong baik-baik gitu loh. Apa sebenarnya yang membuat Pasha kalap? Benarkah Pasha terbakar api cemburu dan tak rela bila anak-anaknya diperkenalkan Oki pada pria lain? Meski sudah bercerai, Pasha dan Oki mau tak mau masih harus menjalin komunikasi. Wajar saja karena Pasha memiliki hak untuk mengunjungi ketiga buah hatinya, sekalipun hak asuh berada di tangan Oki Agustina. Mungkinkah Pasha tidak rela jika hak asuh berada di tangan Oki sepenuhnya? Karena sejarah membuktikan perebutan hak asuh anak kerap menjadi konflik di antara mantan suami istri. Perceraian ternyata bukan menjadi babak akhir kerunyaman relasi Oki dan Pasha. Di balik sandiwara perpisahan damai yang digelar Januari silam, tertimbun gunung es bara konflik yang nyaris tak kelihatan. Atas nama kepentingan anak, Pasha merasa berhak melabrak sang mantan istri. Apalagi Pasha masih merasa sebagai penyandang dana untuk kehidupan Oki dan anak-anak mereka. Oki pun masih menempati rumah mereka dulu yang diklaim Pasha sebagai hak miliknya sendiri. Kemarin kan perjanjian mereka minta silahkan kasih saja, tidak usah lagi. Rumah kasih. Dia tinggal di situ. Yang penting sertifikat dipegang. Sebisa mungkin aku ngidupin anak-anakku pakai uangku sendiri. Aku udah nggak perlu.
Ya insya Allah lah, doain aja aku bisa hidupin anakku sendiri biar aku nggak diinjek-injek terus, biar aku nggak dihina-hina terus. Aku akan ya intinya aku akan bilang, aku akan pindah rumah, aku akan bawa anak-anak pergi.